Selamat pagi sahabat Gabus TV, salam berjumpa kembali. Sebelum kita menikmati sapaan firman Tuhan, mari kita satukan hati memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mensyukuri anugerah-Mu yang membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam. Kami hendak melakukan aktivitas kami hari ini. Isi hati dan pikiran kami oleh firman-Mu, agar kami dikuatkan menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, tetapi menjadi sembuh. Alkitab menggambarkan bahwa hidup sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus diibaratkan seorang atlet yang harus berlari dalam perlombaan yang amat jauh dan melelahkan. Adalah sangat wajar jika ada orang yang merasa capek, jenuh, ada yang keseleo, bahkan ada yang tawar hati, tidak mau melanjutkan perlombaan. Berhadapan dengan kecenderungan yang sangat manusiawi ini, penulis kitab Ibrani menasihatkan jemaat yang sedang mengalami berbagai kesulitan dan berbagai cobaan, supaya mereka tetap bersemangat, terus berlari ke arah tujuan, sekalipun banyak rintangan. Tujuan yang hendak dicapai ialah Kristus. Pertandingan iman masih panjang, berhadapan dengan berbagai kesulitan dan rintangan yang melelahkan, terus berlangsung sampai mencapai garis finish, yaitu keselamatan yang sempurna di dalam Kristus. Terkadang kita mengalami kegagalan atau kesulitan yang membuat kita merasa terpuruk. Karena itu, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Firman-Nya berkata, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah dan lutut yang goyah menggambarkan keadaan iman yang tidak kuat dan mudah tergoyahkan, kehilangan semangat menghadapi kesulitan dan tantangan. Menghadapi pergumulan iman, firman ini memanggil kita untuk memperkuat diri di dalam Tuhan, tidak menjadi lemah dan putus asa di dalam menjalani kehidupan rohani, menguatkan hati dan iman supaya tetap tegak berdiri di dalam segala pergumulan dan tidak menyerah. Adalah manusiawi jika kita lemah, bahkan nyaris tawar hati karena beban pergumulan yang berat. Akan tetapi, kita harus membangun kembali kekuatan spiritual kita. Tidak membiarkan kelelahan dan rasa keputusasaan menguasai kita. Di dalam doa, kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk bangkit kembali, untuk meneruskan dan maju dengan harapan bahwa Dia selalu ada menyertai kita. Kita tidak berlomba sendiri. Kita berlari bersama-sama dengan komunitas kita, yakni orang percaya. Firman ini memanggil kita untuk saling menguatkan, saling memberikan dukungan dalam doa kepada saudara seiman. Mereka yang sedang goyah imannya, mereka yang sedang mengalami kesulitan, agar mereka kuat dan teguh. Kita harus saling membangun dan saling menguatkan sesama orang percaya, agar tidak ada yang jatuh di dalam kelemahan iman.
Firman di pagi ini juga memanggil kita. Luruskanlah jalan baik kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Kita dipanggil agar menjaga jalan hidup kita tetap lurus. Meskipun terkadang kita merasa terjatuh atau tersandung. Berjalan di jalan yang benar. Tidak menyimpang dari ajaran Kristus, yakni hidup di dalam kekudusan. Perilaku dan gaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi berkat. Tetapi pada pihak lain, adalah panggilan juga buat kita untuk menolong sesama, agar mereka yang sedang berlari di luar jalur, kembali berlari ke jalur yang benar. Firman ini mengingatkan kita agar membuat jalan yang tidak mencelakakan orang lain. Membuat jalan yang aman bagi sesama. Supaya mereka yang pincang, yang beriman lemah, tidak tersandung jatuh. Tetapi sebaliknya, mereka menjadi lebih bersemangat dan menjadi lebih kuat. Kelemahannya dipulihkan dan disembuhkan. Oleh sebab itu, lanjutkanlah pertandingan imanmu. Hadapilah tantangan dan rintangan dan kesulitan dengan iman dan ketekunan. Jangan menyerah hingga mencapai keselamatan sempurna yang telah Tuhan sediakan. Tuhan Yesus menyertaimu. Amin. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa di sorga. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Kami hendak melanjutkan perjalanan hidup kami hari ini. Beri kami kekuatan menjalani agar tidak terhempas oleh berbagai tantangan dan beban pergumulan. Mampukan juga kami menjadi alat anugerah-Mu, menolong sesama agar berjalan di jalan yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan
KPS